Melanjutkan qissatu kalimillahi Sayyidina Musa alaihi salam. Kemarin kisah Baqaratu Bani Israel. Kisah sapi Bani Israel. Walhasil ketika Bani Israel diperintah sama Allah sembelih sapi yang punya ciri-ciri disebutkan sama Allah Ta'ala, mestinya ciri-cirinya mestinya diperintah menyembelih sapi gitu aja. Sampai ada dalam riwayat andaikan mereka nyembelih sapi paling rendah-rendahnya sapi itu cukup. Saentu edah, sapi kecil, ada sapi tua langsung sembelih, ya itu sapi ya sapi. Tapi mereka memperberat sapi yang kayak apa, umurnya berapa. Akhirnya dikasih jawaban tidak tua, tidak muda, sedang-sedang. Akhirnya tambah angel. Tanya lagi, warnanya apa? Warnanya kuning. Yang kuningnya itu kuning semuanya seperti sinar matahari. Tidak ada dua rambutnya yang beda warna. Semuanya kuning. Akhirnya mulai cari sapi, kuning. Ternyata bentuknya ada putih. Bukan ini. Mulai kangelan dewe. Saya tanya lagi, tidak kapok-kapok. Masih samar kami. Yang seperti apa ya Musa? Tanyakan sama Allah. Dijawab sama Allah, tambah angel akhirnya. Dijawab, sapi itu tidak dibuat membajak sawah. Dan tidak dibuat mengairi sawah. Tambah angel. Tapi ada, sapi itu ada. Ketika Bani Israel itu mengucapkan insya Allah kami bisa nemu. Akhirnya Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala menolong mereka, akhirnya bisa menemukan. Wakilah, itu sapi ternyata ada betul. Umurnya tidak tua, tidak muda. Warnanya semuanya kuning, tidak ada yang beda bulu-bulunya. Kuning semua, roto kuning ning. Kemudian tidak dibuat bajak, tidak dibuat mengairi sawah, tidak ada celone, tidak ada aib. Ada betul. Itu ternyata punyanya seorang anak yatim yang dulu punya bapak, ketika bapaknya belum meninggal, punya sapi masih anak-anak, sapinya masih kecil, warnanya kuning full. Kemudian bapaknya ketika mau meninggal, bapaknya itu doa, Allahumma inni astaudi'uka hadhil ijlah libni hatta yakbur. Ya Allah, saya titipkan kepadamu anak sapi ini ya Allah, untuk anakku nanti ketika anakku sudah besar ya Allah. Akhirnya sapinya itu diumbar, dilepas di tanah, di padang liar istilah kata. Akhirnya bapaknya itu meninggal. Ketika meninggal, anaknya akhirnya tumbuh besar, akhirnya jadi anak yang birrul walidain, bekti sama ibunya. Wakilah, saking bektinya sama ibu saking soleh itu anak, itu kalau malam dibagi 3. Masya Allah. Sepertiga malam dibuat tidur, istirahat. Sepertiga malam dibuat qiyamul lail. Sepertiga malam dibuat duduk di samping ibunya. Kalau ibunya itu bangun, merintah-merintah langsung siap. Kalau malam itu, setiap malam. Kalau siang itu si anak yatim ini cari kayu bakar, kemudian dijual, hasilnya dibagi 3 juga. Yang sepertiga dibuat makan, sepertiga disedekahke, sepertiga dikasih ke ibu. Setiap hari. Akhirnya ketika si anak ini sudah mulai dewasa, ibunya cerita, nak, bapakmu almarhum itu punya warisan loh nak buat kau. Apa bu? Sapi. Di mana? Di tanah liar. Di tanah yang luas, padang liar. Bagaimana ngambilnya kalau padang liar? Itu sapi nak. Kalau kau panggil, itu nanti akan datang. Bagilah itu sapi setiap lihat manusia mesti lari. Padahal semua orang yang lihat mesti senang. Tasurrun nadhirin. Akhirnya anak itu ke padang liar itu cari sapine. Ketika sapine itu sudah dilihat, sapine tidak lari.
Diajari sama ibu, nanti kalau kau lihat sapinya itu nak, panggil itu sapi. Caranya manggil, a'zamu alaiki bi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub i'tini. Saya panggil kau demi Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, kesinilah. Nanti akan datang kepada kau. Akhirnya dipanggil caranya gitu. Ketika dipanggil, sapinya akhirnya datang dalam keadaan tunduk gitu. Hanya ketika tunduk, sapinya itu dibawa pulang. Caranya bawa pulang, lehernya digandeng, jalan kaki sambil gandeng lehernya itu sapi. Soalnya ibunya merintah, nanti kalau kau ketemu itu sapi nak, nanti bawa pulang sambil kau pegang itu lehernya, kau jalan bawa pulang. Itu ketika sudah jalan pulang, leher sapinya digandeng, orangnya jalan. Sapinya itu biidnillah bisa ngomong, wahai anak muda, kenapa kau tidak naik saja di punggungku? Itu bisa memudahkan kau, tidak capek. Dijawab sama si anak itu, ibuku tidak merintah saya nunggang. Tapi merintah saya megang lehermu sambil jalan bawa pulang. Saya tidak mau nunggang. Kira-kira kok yang diomongi kok kula jenengan ya, wah langsung. Ayo. Itu tidak mau. Ibuku merintahnya jalan ya jalan. Jawabnya gitu. Akhirnya si sapinya itu ngomong, andaikan kau kok mau nunggang punggungku betulan, niscaya kau tidak akan bisa menguasai saya lagi. Tapi karena kau bekti sama ibumu, saya akan ikut sama kau kemanapun kau mengajak saya. Jangankan saya, kata si sapi, jangankan saya. Gunung itu, misal kau ajak dia itu jalan sama kau, niscaya gunung itu akan tercerabut dari akarnya, jalan sama kau, bibirri kali ummik, karena sebab barokah bektimu kepada ibu. Oh Masya Allah, ngungkuli wiridan nah. Ampuhe kayak gitu wiridan apa? Nggak ono, birrul walidin, Masya Allah. Ya Allah. Akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, disampaikan ke ibunya, ini bu sapinya. Ibunya ngomong, nak kau ini kasihan, miskin, setiap hari kau cari kayu bakar, kau sudah sedekah kau kasih buat ibumu, kau buat makan. Malam kau sholat qiyamul lail, kau tidur sepertiga, kau jaga ibu sepertiga. Ini sapi, buat kekayaanmu aja, jual aja nak, jual. Padahal sapi ini bagus. Akhirnya dijual. Berapa bu? Harga 3 dinar. Jual di pasar. Akhirnya nganut deh. Harganya 3 dinar. Ketika dikasih harga sama si ibu, harganya 3 dinar. Tapi kau jangan langsung memberikan ke orang yang beli. Kau harus tunjukkan orangnya ke saya, kalau saya ridha baru jadi. Nah gitu. Harganya tidak kurang, tidak lebih. Dan orangnya kalau mau harus sesuai ridhaku. Saya lihat orangnya, oh ya boleh, baru jadi. Ya bu, mau anak yang nganut ya. Akhirnya dibawa ke pasar. Ketika dibawa ke pasar, Allah Ta'ala ngirim malaikat nyamar jadi manusia. Akhirnya tanya sama si anak, nak ini sapi harganya berapa? Dijawab 3 dinar. Malaikat nyamar itu nawarnya tapi tambah tinggi. Saya beli 6 dinar nak. Tapi syaratnya kau jangan bilang ke ibumu. Dijawab sama si anak, saya tidak mau. Meskipun lebih, tapi itu kalau tidak sesuai syarat ibuku, saya tidak akan mau menjual. Akhirnya ditinggal pergi sama si malaikat. Sampai sore akhirnya pulang lagi bawa sapi nih. Ditanya, nak ada yang beli enggak? Ada bu. Berapa nak? 3 dinar. Kau enggak kasih ke? Enggak. Soalnya orangnya melarang, jangan bilang-bilang ibumu. Tak kasih 6 dinar.
Nah, ya udah, besok jual lagi nak ke pasar, harganya 6 dinar. Akhirnya besoknya ke pasar lagi. Ketika sudah di pasar, ada malaikat lagi yang nyamar jadi manusia yang itu menguji, ngetes. Nah itu berapa itu sapinya? 6 dinar. Tak beli 12 dinar. Dinar itu mata uang, emas, dinar. Tak beli 12 dinar, tapi jangan bilang-bilang ibumu ya. Tidak mau. Meskipun lebih banyak, tapi tidak sesuai syarat ibuku, saya tidak akan mau. Akhirnya ditinggal. Sampai sore akhirnya pulang bawa sapinya lagi. Ditanya sama si ibunya. Apa nak? Tidak ada yang beli? Ada bu. Ditawar 12 dinar malah. Nah, tapi dia melarang saya bilang-bilang sama ibu. Saya tidak mau. Akhirnya ibunya ini salehah ya. Nah itu malaikat itu nak. Itu malaikat. Nyamar jadi manusia buat menguji kau. Besok kalau kau ketemu dia lagi, kau tanya dia, kau perintahkan saya menjual sapi ini apa enggak? Dia malaikat itu. Hanya biasanya ke pasar, orangnya itu datang lagi, ditanya, kau memerintah saya menjual ini sapi apa enggak? Jawab malaikat yang nyamar manusia itu, tahan ini sapi, jangan jual sekarang. Akan dibeli sama Nabi Musa bin Imran. Karena nanti akan ada orang yang terbunuh, yang jalan keluarnya Allah Ta'ala akan perintahkan dengan sapi ini disembelih. Wah akhirnya dibawa pulang, tidak dijual. Siapa yang nawar selama bukan Bani Israel yang diperintah Nabi Musa tidak akan dijual. Akhirnya kisah itu orang yang dibunuh Nabi Musa alaihissalam diperintah sama Allah nyembelih sapi. Walhasil Bani Israel cari sulit saking syaratnya kayak gitu. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu syarat-syaratnya semuanya lengkap. Sapinya si pemuda itu. Pemuda itu akhirnya dikasih harga sama si malaikat. Jangan jual. Kecuali dengan harga emas seberat sapinya. Udah 3 dinar warna 12 emas, tapi seberat sapi bobotnya pinten sih? Sakintal sih. Sakintal emas. Allah. Apa? Kalau hidup. Allah. Itu seberat sapi dengan emas. Akhirnya Bani Israel keberatan. Sapi kok larangnya gini, ya salah dewe memperberat Allah Ta'ala berat ke sana. Akhirnya mereka ini kembali ke Nabi Musa. Ya Musa, sapinya ini mahalin nemen ini. Berat kita. Nabi Musa alaihissalam jawab, Allah Ta'ala sudah perintah loh. Wajib kalian lakukan. Kalian yang nanya. Kalian yang nanya syarat. Allah Ta'ala sudah jawab. Wajib itu yang harus disembelih. Wajib kalian beli. Wah akhirnya dah dibeli emas seharga seberat sapi ini. Akhirnya dikasih ke emasnya, si anak itu alhamdulillah jadi banyak rezeki ini. Akhirnya sapinya itu dibawa sembelih sama disuruh nyembelih sama Nabi Musa alaihissalam, disembelih itu sapi ini. Faqulna adribuhu bi ba'dihha, maka Allah Ta'ala berfirman, pukullah si orang yang terbunuh itu dengan sebagian anggota tubuhnya sapi yang disembelih ini. Ada ulama yang mengatakan dipukul dengan lidahnya sapi itu yang diiris. Wakilah ulama lain mengatakan paha sebelah kanannya itu dibuat mukul. Ada yang mengatakan ajbud dzanab, tulang ekor itu dibuat mukul. Walhasil sebagian dari tubuhnya si sapi yang disembelih itu dibuat memukul si orang yang mati. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Setelah dipukul, Allah Ta'ala hidupkan. Akhirnya ketika hidup, ya namanya hidup ya, darah ngalir semua ya, detak jantung semuanya aktif semua. Itu ketika hidup itu darah itu ngalir, detak jantung aktif, langsung leher yang disembelih itu ngucur darah lagi. Langsung keluar. Ketika hidup langsung mengatakan
qatalani hadza wa hadza fulan wa fulan. Yang membunuh saya itu fulan dan fulan, dua keponakan dia. Langsung setelah mengatakan itu mati lagi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Itulah Allah Ta'ala ketika berkuasa menghidupkan orang yang mati. Itu yang di dalam kisah Baqaratu Bani Israel. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan kepada kalian tanda kekuasaannya agar kalian berakal. Masya Allah, mukjizat yang diperlihatkan ke Bani Israel, lautan terbelah. Sebelumnya 9 ayat, 9 tanda kekuasaan. Kemudian laut terbelah. Kemudian apalagi? Gunung Tur hancur ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan nur tajallinya. Kemudian Gunung Tur diangkat di atas Bani Israel ketika mereka tidak mau menerima Taurat. Kemudian apalagi? Bani Israel diberikan manna wassalwa, kemudian dikasih awan untuk biar kepanasan. Mukjizat sudah banyak kayak gitu, ditambah Baqaratu Bani Israel. Orang yang sudah mati hidup lagi. Itu mukjizat kayak gitu. Itu mestinya. Itu lah tambah iman ya kan. Mestinya kan tambah iman. Lihat mukjizat hebat-hebat. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian setelah itu malah mengeras. Bukannya malah imannya tambah kuat, bukannya tambah yakin, malah tambah atas. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah peristiwa Baqarah Bani Israel ini loh, tambah hatinya Bani Israel bukannya iman malah tambah keras. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka hati itu kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Sampai bahiyakal hijarah, sampai Allah Ta'ala mengumpamakan hati seperti batu. Kenapa ada diumpamakan besi? Batu sama besi atas mana? Kenapa gak diumpamakan besi? Kenapa kok batu? Ada apa? Palu dipukul ke batu. Sing pecah itu besi ini apa batunya? Batu. Lebih kerasan besi. Tapi perumpamaan kerasnya hatinya Bani Israel, Allah Ta'ala menggunakan kal hijarah, seperti batu, enggak seperti besi. Soalnya besi meskipun lebih keras daripada batu, tapi besi bisa melunak. Besi kalau dibakar api bisa mencair. Bahkan besi kalau di tangannya Nabi Dawud kayak malam. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan buat Nabi Dawud besi. Di tangan Nabi Dawud itu wah dibentuk terserah tangannya Nabi Dawud. Tapi kalau batu tidak ada ceritanya batu melunak, tidak ada ceritanya. Saking keras. Lah hatinya Bani Israel lebih keras ketimbang batu. Padahal wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal sesungguhnya ada batu yang bisa terpancar darinya itu sungai-sungai. Dengan faham ayat ini? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya wa inna minal hijarati, sesungguhnya dari sebuah batu ada batu yang terpancar darinya sungai-sungai. Sungai apa ini? Allah alam. Cuma ada sungai yang keluarnya dari batu. Kuasaannya Allah Ta'ala. Terpancar. Sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan ada juga dari batu yang terbelah. Kemudian keluar dari batu itu air. Ini mata air. Allah alam.
Mungkin batu yang dipukul Nabi Musa, atau mungkin juga Zam-Zam, wallahu a'lam. Tapi batu ada yang bisa terpecah mengeluarkan air, sungai atau mata air itu ada. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu yang jatuh dari tebing yang tinggi, jatuh ke atas, dari atas jatuh ke bawah. Itu jatuh bukan fenomena alam, bukan. Itu ada alasan. Apa alasannya? Batu itu sedang takut sama Allah. Kalau kita itu lihat batu jatuh, entah ketika gunung meletus, entah ketika longsor, entah ketika apa, pokok ada batu, kok jatuh dari atas ke bawah, fenomena alam, itulah bahasanya orang awam. Bahasa Quran, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang jatuh ke bawah karena saking takutnya sama Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Andaikan kami turunkan Al-Quran di atas gunung, niscaya kau melihat gunung itu khasyi'an, tunduk, mutasaddian, pecah, min khasyatillah, saking takutnya sama Allah. Gunung itu. Hatinya kita itu, ya Allah, khatam Quran berapa kali? Masih belum bisa. Empuk. Wa inna minha thumma qasat qulubukum. Hati-hati. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lupa atas apa yang kalian lakukan. Makanya kita hati-hati, ya. Jangan sampai punya hati itu qaswah. Itu termasuk tanda syakawah. Na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Nabi SAW dalam hadis itu arba'un minas syakawah. 4 hal itu tanda orang bakal celaka. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama jumudul ain. Mata yang mengering. Tidak pernah nangis. Tanda celaka. Na'udzubillah. Ada orang kok tidak pernah nangis. Salat tidak pernah nangis. Baca Quran tidak pernah nangis. Zikir tidak pernah nangis. Itu hati-hati, jumudul ain, air mata yang mengering. Itu tanda celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang itu kok bertahun-tahun tidak pernah nangis. Seneng tok foya-foya. Saking tidak pernah zikir, tidak pernah khusyuk, tidak pernah tawadhu, tidak pernah nadamah, tidak pernah taubat. Hati-hati. Ya Allah, kok aku sudah nangis. Hati-hati. Jumudul ain, tanda celaka itu mata yang mengering. Wa qaswatul qalbi, hati yang mengeras. Sama batu, seperti batu, atau bahkan lebih keras ketimbang batu. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Yang dibahas itu nanti masa depan, 10 tahun lagi, buat ini, buat masa depan, buat ini. Lali maut, lali sama kubur. Yang keempat, al-hirs ala dunya, tamak mencari dunia. Tidak pernah dia itu buat bekal untuk ba'dal maut. Hati-hati. Itu minas syakawah, na'udzubillah min dzalik. Ada hikmah banyak di dalam kisah Baqarah Bani Israel. Yang pertama apa? Jangan banyak tanya. Bani Israel itu banyak tanya, akhirnya diperberat. Dalam hadis, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membuat celaka umat sebelum kalian itu karena mereka banyak tanya-tanya sama nabinya. Dan mereka banyak berselisih sama nabinya. Banyak tanya terus, akhirnya dijawab tambah abad. Dulu pernah Rasulullah SAW bersabda,
Ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian haji, hajilah. Perintah faham, maklum. Sahabat satu tanya, ya Rasulullah, aku la'am setiap tahun ya Rasulullah. Hajilah, kan maklum. Allah Ta'ala merintah ke haji, hajilah. Satu sahabat tanya, itu setiap tahun wajib haji ya Rasulullah. Nabi SAW diam. Kemudian bersabda, kalau saya menjawab iya, niscaya sudah wajib. Dan kalau jadi wajib, kalian akan keberatan dan meninggalkan dan berdosa semua. Akhirnya diterangke, jangan kakean takon. Itu yang membinasakan umat kuno karena mereka banyak tanya sama nabinya dan banyak berselisih sama nabinya. Ada juga hikmah birrul walidain. Itu sampai tadi sapinya itu sampai nurut padahal setiap lihat orang itu langsung lari. Tapi sama anak yang birrul walidain langsung tunduk. Itu hebatnya birrul walidain. Ada di kisah salah satu wali yang di dalam kisahnya Risalatul Qusyairiyah itu ada kisah, ada satu orang. Itu salah satu orang soleh, minas solehin. Jalan sendirian di gurun Tih. Gurun Tih itu gurun yang Bani Israel tersesat. Ya kan? 40 tahun itu. Ada satu orang soleh. Itu minas solehin, umat Rasulullah SAW. Jalan sendirian di gurun Tih. Ketika di gurun Tih ini, tiba-tiba ada satu orang yang datang nemeni jalan. Ini gak kenal, tiba-tiba menemani, ngajak ngobrol, akhirnya ada kesepian. Dalam hatinya, siapa ini? Terus ditanya, demi Allah kau siapa? Dijawab, Anal Khadir, sayalah Nabi Khadir. Ditemani Nabi Khadir. Akhirnya dia tanya-tanya sama Nabi Khadir. Kasih tahu saya wahai Nabi Khadir, Imam Malik bin Anas itu derajatnya seperti apa? Dijawab Imamul A'immah, imamnya para imam. Lantas Asy-Syafi'i derajatnya seperti apa? Dijawab sama Nabi Khadir, minal autad. Asy-Syafi'i itu termasuk autad, wali autad. Kemudian ditanya, kalau Ahmad bin Hambal derajatnya seperti apa? Minas Siddiq, termasuk orang Siddiq. Ditanya lagi, amalku apa sampai kau Nabi Khadir itu mau menemani saya di sini? Bibirrika li ummik. Karena baktimu kepada ibumu, saya harus menemani kau. Kau itu orang yang bakti sama ibumu, saya akan temani kau. Amalmu gara-gara amal birrul walidain. Makanya kita itu hati-hati. Butuh hidayah buat satu amal itu kita itu. Butuh hidayah, soalnya angel birrul walidain. Cara yang memudahkan itu kita jangan meninggalkan Rabbighfirli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Quran wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sudah meninggal, itu juga doa. Doa itu apalagi sudah meninggal, apalagi. Kemudian juga doa untuk arwahnya, untuk juga sedekah, kemudian juga silaturahim ke orang yang dulu disenangi sama almarhum, almarhumah. Sedekah yang pahalanya dihadiahkan. Tidak nunggu ketika ketika tahlilan, setiap hari bisa. Dulu ada orang soleh itu sampai ngambil beling di jalan, kan ada ganjarannya itu. Ngambil beling di jalan disingkir ke. Itu dalam hatinya atau dia mengucap Allahumma hadza li ummi, ya Allah pahalanya ini berikan untuk ibuku. Ngambil beling paku biar tidak kecocok. Allahumma hadza li abi, ya Allah ini buat bapakku. Bisa kita tiru, kita ngasih orang sedekah receh, Allahumma hadza li abi. Kita nolong orang, Allahumma hadza li ummi. Enggak harus tahlil, enggak harus. Itu amal yang fadilahnya barokahnya besar. Mudah-mudahan kita semuanya dapat istiqamah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.